Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, today we are gonna learn more about analytical exposition text. So here the definition of analytical exposition is a text that elaborates the writer's idea about the phenomenon surrounding. Its social function is to persuade the reader that the idea is important matter and to analyze the topic that the thesis or opinion is correct by developing an argument to support it. Jadi analytical exposition adalah teks yang menguraikan ide penulis tentang fenomena atau kejadian-kejadian di sekitar penulis. Fungsi sosialnya adalah untuk membujuk pembaca bahwa ide itu adalah ide yang penting dan untuk menganalisis topik bahwa tesis atau pendapat itu benar dengan mengembangkan argumen untuk mendukungnya. Jadi maksudnya dari tesis itu kita membuat tesis di analytical exposition sebagai pembuka. Nah, fungsinya pendapat adalah untuk mengembangkan argumen untuk mendukung kalau tesis itu benar adanya dengan fakta-fakta dan juga dengan argumen-argumen yang ditulis di teks tersebut. Nah, purpose-nya to convince the reader that the topic present was an important topic to be discussed or gain attention by way of providing argument or opinion that support the main idea or topic. Jadi fungsinya itu untuk meyakinkan pembaca bahwa topik yang disajikan merupakan topik penting untuk dibahas, untuk mendapat perhatian dengan cara memberikan argumen atau pendapat yang mendukung gagasan atau topik utama. Yang selanjutnya ada language feature. Nah, di sini ada using relational process. Yang pertama ada using internal conjunction, menggunakan internal conjunction, using causal conjunction, using simple present tense, using compound and complex sentence, using words that link arguments such as firstly, secondly, and the reasoning through causal conjunction such as in addition, furthermore, however, and therefore. Jadi menggunakan internal conjunction, causal conjunction, pakainya simple present tense untuk tensesnya, using compound and complex sentence, dan juga menggunakan kata yang meling itu maksudnya menghubungkan antar argumen dengan argumen seperti yang pertama, yang kedua, dan juga ada addition, maksudnya tambahan ataupun lain daripada itu, kayak gitu. Nah, ini ada generic structure-nya. Generic structure-nya kemarin kan sudah buat soal di ISAI UTS ya. Yang pertama ada tesis. Tesis itu berisi pendapat atau misalnya pembuka tentang suatu topik dari teks yang ditulis oleh penulis. Maksudnya kayak penulis itu ada di pihak mana dan juga ada di posisi mana. Terus selanjutnya ada argumen. Argumen berisi tentang pendapat-pendapat yang mendukung ide pokok. Seperti fakta-fakta. Pokoknya misalnya kita mendukung di tesisnya bilang ini dan di argumennya kita harus mengatakan sesuatu atau opini ataupun fakta yang mendukung tesis yang sudah kita tulis sebelumnya. Dan yang ketiga ada conclusion. Conclusion atau bisa juga kalau di analytical exposition itu namanya reiteration. Nah, itu berisi kesimpulan atau pernyataan ulang atas inti dari ide yang disampaikan. Jadi, di tesis dan di argumen kan sudah disebutkan fakta-fakta sama opini-opini tentang suatu masalah. Dan di conclusion, di kesimpulan sama di reiterationnya itu menunjukkan bahwa ini benar loh gitu, kayak penegasan ulang mengenai fakta-fakta yang sudah ditulis di argumen dan tesis. Nah, ini adalah contoh dari analytical exposition text. Ini bagian tesisnya ada why is breakfast important? Breakfast like a king, lunch like a prince, and dinner like a pauper. It's a well-known phrase, but do you follow it? Jadi di sini kayak ada tesis. Tesis itu kan seperti tadi nih menunjukkan posisi penulis, dia itu setuju akan hal apa atau tidak setuju akan hal apa. Nah, di sini kan penulis di tesisnya menulis why is breakfast so important. Nah, di sini ada peribahasa kalau breakfast ini bagaikan raja. Nah, kalau misalnya makan siang itu seperti pangeran, berarti kan betapa pentingnya breakfast sarapan dibandingkan makan-makan yang lainnya. Jadi di tesis ini penulis menunjukkan bahwa breakfast itu apa? Breakfast itu penting kan? Nah, disinilah letak dari fungsi tesis, yaitu menunjukkan posisi penulis setuju dengan breakfast itu penting. Nah, selanjutnya adalah argumen 1. Breakfast provides many benefits to our health and well-being. Breakfast provides the body and the brain with fuel after an overnight fast.
Jadi di sini kan argumen 1 itu menunjukkan argumen pertama dari penulis. Di sini argumen tuh bilang kalau misalnya sarapan itu memberikan banyak manfaat bagi kesehatan dan kenyamanan kita. Nah, kita kan habis tidur, yang mana kita selama tidur tidak makan ataupun yaitu puasa. Nah, makan pagi ini